أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Jamaah Maghrib rahimakumullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali insyaallah membahas surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha ini termasuk ayat-ayat hiburan, ayat-ayat yang memberikan kabar gembira kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara banyak ayat surat Al-Insyirah juga Alam Nashrah Laka Sadrak, termasuk surat Ad-Duha ini adalah hiburan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak turun surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangun malam, illa qalila, kecuali sedikit, nisfahu setengahnya, awin qus minhu qalila atau kurang, au zid alaihi atau lebih. Maka semenjak itu salat tahajud itu menjadi wajib bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga sahabat di awal-awal keislaman itu pernah diwajibkan salat tahajud, salat malam. Belum ada salat wajib. Surat Ad-Duha ini termasuk surat yang awal-awal diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini di Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu belum ada kewajiban salat 5 waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasanya beliau sholat tahajud itu di samping
atau di Ka'bah. Beliau salat tahajud di Ka'bah. Tengah malam beliau keluar, kemudian beliau salat tahajud di Ka'bah. Bukan untuk memperdengarkan ayat Al-Quran kepada orang-orang, enggak, supaya orang mendengarkan ayat, bukan, karena ini waktunya tengah malam, gelap. Namun itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Qumil laila, ya bangunlah malam, kecuali sedikit tahajud. Ya. Beliau tahajud. Jadi maksudnya ya lillahi ta'ala, bukan untuk memperdengarkan ayat-ayat Al-Quran kepada orang lain, tidak, atau kepada orang-orang kafir Quraisy. Namun orang-orang kafir Quraisy itu mereka juga ingin mendengarkan ayat-ayat itu, ya mereka juga bangun untuk mendengarkan ayat-ayat yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tujuannya bukan untuk memahami, bukan untuk dijadikan pelajaran. Tujuannya adalah bagaimana mereka itu nanti siang harinya itu bagaimana mereka berusaha untuk menjatuhkan Nabi, ya. Ayat-ayat yang tadi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mereka permainkan, ya mereka bantah, ya mereka tidak setuju, sehingga tidak satupun kata-kata yang buruk itu sudah pernah mereka ucapkan kepada Nabi. Nabi itu dikatakan gila, majnun, ya. Nabi itu dikatakan sahir, penyihir. Karena kalau orang ketemu dengan Nabi, ya itu kalau mendengar ayat-ayat Al-Quran itu luar biasa, pengaruhnya itu luar biasa, ya. Orang yang awalnya itu marah, orang yang awalnya itu ingin menjatuhkan, ketika berdebat dengan Nabi, kemudian Nabi tidak membantah, Nabi hanya membacakan ayat-ayat Al-Quran, dibacakan ayat, maka mereka itu banyak yang terpengaruh, karena pengaruh. Maka ada hadis, inna minal kalami la sihra, ucapan itu bisa sihir. Maksudnya apa? Orang itu bisa berubah karena pandainya seseorang berbicara, pandainya seorang berargumentasi. Itu orang yang awalnya tidak setuju jadi setuju, orang yang awalnya tidak setuju bisa jadi setuju, yang tidak setuju bisa jadi setuju. Orang yang awalnya itu menyerang, ketika diinikan dengan ungkapan-ungkapan dan kata-kata, maka itu boleh jadi itu akan menjadi pendukungnya. Awalnya orangnya tidak mendukung, akhirnya memberikan dukungan. Maka mereka mengatakan Rasul itu sahir, ya. Satu hari atau satu malam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak membaca ayat-ayat seperti biasa. Nabi membaca sedikit, atau mungkin karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sakit, kemudian Rasulullah mungkin hanya membaca sedikit dari ayat Al-Quran, atau tidak membaca dengan suara yang keras, ya. Maka orang-orang kafir Quraisy ketika mendapatkan hal yang seperti itu, maka mereka mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Nabi Muhammad itu tentu bukan, tidak mengatakan Nabi, ya Muhammad itu setelah ditinggalkan oleh
Tuhannya. Ya. Biasanya kan ada ayat baru, kemudian Rasulullah ketika tahajud dibaca, diulang. Ya. Ketika mereka tidak mendengar ada yang baru, sesuatu yang datang, maka mereka mengatakan bahwa Nabi itu sudah ditinggalkan oleh Tuhannya. Maka surat Ad-Duha ini membantah Nabi telah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan bahwa Nabi itu akan diganti ya dengan Nabi yang lain, karena mungkin ya Allah Subhanahu wa ta'ala telah membencinya. Maka surat Ad-Duha ini Allah turunkan untuk menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bantahan di ayat yang ketiga, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka, Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu. Wa ma qala, dan tidak pernah membencimu. Jadi ini bantahan yang jelas dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Nabi kalau tidak benci berarti dicintai. Nabi adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wadduha, demi waktu duha. Duha saat matahari ketika terangnya. Wallaili iza saja, dan demi malam saja, artinya telah gelap gulita ya. Wallaili iza saja, dan apabila malam telah menutupi ya. Di malam itu seperti selimut. Wadduha itu adalah gambaran bahwa dakwahnya Nabi, apa yang dibawa oleh Nabi itu seperti ad-duha, terang, jelas ya, tidak ada keraguan, seperti terangnya waktu duha. Wasaja wallaili idza saja, dan malam ketika telah gelap gulita. Ini adalah ibaratnya kekufuran orang-orang Quraisy itu, atau kekafiran mereka adalah seperti malam yang gelap gulita. Wadduha, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu duha? Wal fajr ada, wan nahari iza tajalla, siang semuanya, tapi siang itu dipilih. Wal fajr, waktu subuh. Was subhi, demi fajar, demi subuh. Kemudian wadduha, wal asri ya, wal asri, wal fajr pagi awalnya, wadduha tengahnya, wal asri ujungnya. Wadduha waktu, wal laili idza saja. Ini adalah dua waktu yang manusia itu biasanya lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadduha, waktu duha itu waktu siang, waktu pagi itu adalah waktu orang bekerja. Orang lagi sibuknya di sawahnya, di perusahaannya, di kantornya, di pasarnya, itu lagi puncak-puncaknya itu. Wadduha, waktu duha itu. Kemudian malam juga seperti itu. Malam itu waktu orang tidur, waktu orang istirahat ya.
orang dengan keluarganya, dengan istrinya, atau orang yang bermain-main dengan permainannya. Kalau hari ini dengan warkopnya, dengan TV-nya, dengan HP-nya, ya, sampai pagi. Karena itu waktu yang dua ini, wadduha dan waktu malam, itu adalah waktu kemungkinan besar orang lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sholat di waktu yang dua ini itu adalah sholat yang paling afdol, ya. Sholat di waktu yang dua ini adalah sholat yang paling afdol, ya. Jadi sholat siang, ya, salat nafilah siang, ya, salat sunnah siang yang paling afdal itu adalah salat duha. Kalau malam salat tahajud, ya. Maka nilainya beda ketika orang ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu orang lupa, di waktu orang tenggelam dengan berbagai macam kesenangannya, kesibukannya, atau istirahatnya. Maka mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu ini mempunyai fadilah yang luar biasa. Karena itu dalam suatu hadis dikatakan bahwa setiap pagi tubuh kita ini, punya ruas tubuh kita ini itu harus bersedekah. Al-amru bil ma'ruf sedekah, ya, menyuruh orang berbuat baik itu sedekah. Wan nahyu 'anil munkar sedekah, melarang orang berbuat jahat sedekah, ya, menolong orang lain itu sedekah. Tapi itu semua yang sedekah yang 360 macam itu bisa diganti dengan salat duha 2 rakaat. Itu cukup, ya, cukup diganti dengan salat duha 2 rakaat. Dan salat duha ini disebut dengan salat al-awwabin, salatul awwabin. Awwab artinya orang yang selalu ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa salat al-awwabin? Awwabin artinya karena waktu ini adalah waktu orang kemungkinan besar itu lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sibuk dengan dunianya, dengan permainannya, dengan pekerjaannya. Karena itu salat di waktu ini terutama adalah yang paling afdal, yaitu ketika anak onta itu merasa kepanasan, ya, kira-kira jam 10, jam setengah 11 itu waktu duha yang paling afdal. Kira-kira siapa? Jarang dari manusia yang bisa sholat di jam itu, ya, jam 10, jam, ya, kira 10 sampai jam setengah 11 itu jarang orang yang bisa sholat duha, ya. Itu waktu yang paling afdol untuk sholat duha. Kalau sholat duha jam 7 mungkin banyak orang bisa sebelum berangkat ke kantornya dia sholat duha dulu, atau nyampe di kantor sholat duha dulu. Tapi sholat jam 10, ya, itu sulit, ya, sulit. Tapi itu adalah waktu yang paling afdol untuk melaksanakan sholat duha. Karena itu sholat duha itu disebut dengan sholatul awwabin. Awwabin artinya orang yang selalu ingat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika dia dalam kondisi puncak kesibukan, justru dia sholat. Dan sholat adalah amal yang paling afdol, ya. Sholat itu adalah amalan yang paling utama di dalam Islam, ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada salah seorang sahabat yang beliau ditawari oleh Nabi, ya, sahabat ini selalu membantu Nabi, selalu menyiapkan segala apa yang kebutuhan Nabi, sendalnya, air wuduknya, tongkat Nabi, pokoknya semua keperluan Rasulullah beliau layani.
karena begitu khidmahnya luar biasa kepada Nabi, maka Rasulullah menawari, kamu minta apa? Ya, ayo minta. Bayangkan, Nabi itu khalifah, Nabi itu pimpinan, beliau bisa memberi apa saja. Kalau hari ini kita ditawari gubernur minta apa saja, kira-kira minta apa gitu? Minta rumah, mobil, ya, minta pekerjaan. Pikiran kita kan begitu, ya. Pikiran kita kan hanya sebatas dunia, uang, ya, pekerjaan, rumah, makan. Itu yang terpikir bagi kita. Kalau sahabat minta seperti itu, Nabi bisa. Tapi sahabat itu minta, as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta kepadamu ya Rasulullah menjadi temanmu di sorga. Itu sahabat pikirannya surga neraka. Nah, kalau kita kan hanya sebatas ya duit, uang, rumah, kendaraan, pekerjaan. Bagaimana anak saya dapat pekerjaan apa enggak? Bagaimana anak saya bisa sekolah apa enggak? Tapi sahabat mikir, gimana masa depan saya, akhirat saya gimana? Maka mintanya bukan minta yang sekedar yang kecil, as'aluka murafaqataka fil jannah, saya minta jadi temanmu di surga wahai Nabi. Terdiam, Nabi diam. Masya Allah. Ditawari lagi, apa ndak ada yang lain? Monggo yang lain. Itu memang iya, tapi yang lain. Sahabat itu mengatakan hanya itu. Hebat ya. Kita mati-matian mengajukan proposal, minta sana sini, tidak dikasih. Sahabat ditawari oleh Nabi, tidak, hanya itu. Maka Nabi mengatakan, fa'inni ala nafsika, ya, maka tolong saya, ya, fa'inni ala nafsika, tolong saya untuk mewujudkan cita-citamu itu dengan bikasratis sholat, ya, bikasratis sujud, perbanyak sujud, maksudnya sholat. Monggo bang. Maka perbanyak sholat, dan sholat duha itu, ya, sholat duha di waktu yang seperti itu, Masya Allah, sholat di waktu yang paling utama, di waktu orang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadduha, demi waktu duha, wal laili idza saja, dan ketika malam sudah gelap gulita. Begitu juga dengan waktu malam, ya, di mana orang terlena dengan TV-nya, terlena dengan minumannya, dengan HP-nya hari ini, ya. Maka mukmin, orang Islam itu justru tengah malam itu bangun tahajud, ya, tahajud. Begitulah gambarannya, ya. Maka kalau malam itu tidak usah main-main, cangkruan tidak jelas, apalagi dengar musik-musik tidak jelas, ya. Malam itu bagi seorang mukmin itu, Masya Allah, malam itu bagi seorang mukmin itu harta yang luar biasa. Malam itu kesempatan yang luar biasa. Malam itu tidak main-main, ya. Malam itu nilainya besar sekali bagi seorang mukmin. Kenapa? Karena malam itu punya waktu istijabah, ya. Malam itu punya waktu istijabah, yaitu sepertiga malam yang terakhir, jam 2, jam 3, jam 4, ya.
sepertiga malam terakhir itu adalah waktu mustajab untuk berdoa, dan Allah menanti siapa saja yang beristighfar Allah ampuni, siapa saja yang minta Allah kasih. Apalagi kita minta apa saja, ya. Maka malam sepertiga malam terakhir itu waktu yang luar biasa, ya. Maka jangan waktu itu disia-siakan, ya. Apalagi sholat subuhnya bablas, itu masya Allah kerugian luar biasa. Raka'atil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnahnya subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Bayangkan, salat sunnahnya saja, belum salat subuhnya. Sunnah dengan wajib tidak bisa disamakan, sunnah dengan wajib. Wajib itu peringkat pertama, tidak bisa disia-siakan. Orang sholat sunnah tapi tidak sholat wajib, tidak ada gunanya. Ini sholat sunnah subuh 2 rakaat khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Bukan hanya rumah satu kampung, rumah besar mewah, bukan hanya Surabaya, bukan hanya Indonesia. Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Gimana sholat wajibnya? Tentu jauh di atas, jauh lebih utama lagi. Karena amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang paling dicintai Allah yang wajib. Salat yang wajib itu paling dicintai Allah. Puasa yang wajib, zakat, haji. Amalan-amalan ini wajib, itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru yang sunnah-sunnahnya. Wal laili idza saja, dan demi malam ketika telah gelap. Jadi bagi seorang mukmin, orang yang Islam, muslim, itu malam itu masya Allah luar biasa. Malam itu bernilai luar biasa. Karena itu malam itu jangan disia-siakan. Malam itu untuk istirahat, malam itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu gunanya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau yakrahun naum qoblal isya. Nabi itu tidak suka tidur sebelum isya, tidak mau, tidak suka. Kalau ada orang tidur sebelum isya, Nabi benci seperti itu. Wa yakrahul hadits ba'dal isya, dan Nabi juga tidak suka, tidak senang orang ngobrol tidak jelas setelah sholat isya. Karena itu sunnahnya isya itu jam 9 kalau waktu Surabaya. Kalau waktu Sumatera jam 10 lah sunnahnya sholat isya, itu diakhirkan. Tapi karena memang kita ini takut, Rasulullah itu takut memberatkan kita, akhirnya sholat isya itu ya sudah seperti kita hari ini. Sebentar lagi sholat isya, supaya tidak memberatkan kita. Kalau sholat jam 9 gimana? Sengantuan dulu. Padahal Rasulullah tidak suka. Beliau tidak suka orang itu tidur sebelum isya dan ngobrol tidak jelas setelah isya, kecuali talabul ilmi, tidak apa-apa, ya, menghafal Quran, baca buku,
yang berguna, yang bermanfaat. Munaqashah, belajar. Kalau belajar monggo sampai pagi, tidak apa-apa. Ya, Imam Syafi'i tidak tidur habis Isya sampai subuh. Tapi berapa masalah yang diselesaikan oleh Imam Syafi'i. Maka kalau tidak ada yang sangat darurat, habis Isya itu sudah tidur. Supaya apa? Supaya tengah malam nanti itu bisa bangun. Ya, bisa bangun. Kenapa? Karena saat itu adalah waktu yang paling afdol. Ya. Allah menunggu kita. Ya, istighfar kita. Siapa yang istighfar Allah ampuni. Siapa yang punya kebutuhan Allah akan penuhi. Wal-laili idza saja. Dan ketika malam telah gelap gulita. Ini sumpah Allah Subhanahu wa taala, ya, menggunakan waktu. Kemudian Allah Subhanahu mengatakan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak pernah meninggalkanmu wahai Muhammad, wa ma qala, dan tidak pernah membencimu. Artinya Allah selalu bersamamu, Allah selalu akan menolongmu, Allah akan selalu melindungimu. Wa ma qala, dan Allah tidak benci kepadamu, berarti Allah mencintaimu. Sudah cinta tidak ada, berarti semuanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma wadda'aka rabbuka, Allah tidak pernah meninggalkanmu, berarti Allah selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, idz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Gimana orang itu bisa meyakini bahwa Allah bersama dia? Ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah itu masya Allah. Ya, itu yang paling mahal di dalam hidup manusia. Ya. Karena orang kalau bersama Allah, dia yakin bahwa Allah adalah pelindung, Allah adalah pemberi rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang mengatur semuanya. Ya, biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Di tangannya kebaikan-kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allah itu sanggup, maha kuasa di atas segala sesuatu. Ma wadda'aka, Allah tidak pernah meninggalkanmu wahai Muhammad. Ma'iyatullah, maka Nabi sanggup, yakin. Iz yaqulu li sahibihi, ketika Nabi berkata kepada Abu Bakar, ketika Abu Bakar ketakutan, ya di dalam gua, karena orang-orang kafir sudah sampai di mulut gua. Seandainya mereka melihat ke mata kaki mereka, itu mereka akan menangkap Nabi. Tapi Rasulullah mengatakan ketika Abu Bakar dalam kondisi yang seperti itu, la tahzan, jangan sedih, ya, tidak usah khawatir, ya, tidak usah takut, tidak usah sedih. La tahzan innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, ini yang sulit, ya. Ini yang sulit, ya. Bahwa Allah selalu mengetahui keadaan kita, Allah tahu hati yang terdetik di dalam perasaan kita, Allah mengetahui keperluan kita, Allah mengetahui keadaan kita. Kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala ini adalah yang paling mahal di dalam hidup manusia. Dan itulah yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika mereka sudah berada di pinggir Laut Merah, tidak ada jalan, tidak ada tempat melarikan diri. Maka orang-orang Bani Israel mengatakan, inna lamudrakun, kita pasti kita mati, ini
habis kita sudah ini, ditangkap kita oleh Fir'aun. Inna lamudrakun, sungguh kami akan ditangkap sudah kita ini. Tapi apa jawabannya Nabi Musa? Qala kalla, tidak mungkin, salah kalian, semua dugaan kalian, semua persangkaan kalian salah semua, tidak benar itu. Kalla, tidak seperti itu. Qala kalla, salah kalian. Inna ma'ya rabbi sayahdin, sesungguhnya bersamaku Rabbi, Tuhanku bersamaku. Sayahdin, Allah yang akan memberikan solusi. Maka itulah yang harus kita bangun bersama. Bagaimana kita selalu ma'iyatullah, bersama Allah. Maksudnya apa? Ya selalu hadir dalam sholat jamaah ini, selalu ya berusaha untuk ya mentaati Allah Subhanahu wa taala, supaya kita ini bersama Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.